Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Bella, mahasiswi Universitas Malik Saleh dari program studi Administrasi Publik dengan NIM 180210106. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan pengadaan barang dan jasa dan manajemen logistik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengadaan barang dan jasa. Secara umum, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa melalui proses dimulai dari perencanaan hingga terselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, di dalam pengadaan barang dan jasa tentu ada pengelola pengadaan barang dan jasa. Siapakah pengelola pengadaan barang dan jasa? Pengelola pengadaan barang dan jasa merupakan pegawai-pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, serta wewenang hak secara penuh kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan dimulai dari perencanaan, pemilihan penyediaan, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. Di dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, tentu ada pihak-pihak yang terkait. Di antaranya pertama ada pengguna anggaran, yang kedua ada kuasa pengguna anggaran, yang ketiga ada pejabat pembuat komitmen, yang keempat ada pejabat pengadaan, yang kelima ada unit kerja pengadaan barang dan jasa, yang keenam ada kelompok kerja pemilihan, yang ketujuh ada agen pengadaan, yang kedelapan ada pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Nah, berbicara mengenai administrasi, tentu yang ada di pikiran kita tentang apa? Catat mencatat. Namun secara umum, administrasi merupakan bentuk usaha kerjasama yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan untuk dapat mencapai target dalam sebuah organisasi. Setelah kita memahami apa itu administrasi, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai logistik. Nah, jadi logistik itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya lugar atau yang disebut dengan menyediakan. Logistik merupakan cabang ilmu yang diartikan sebagai rangkaian proses meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, hingga pengawasan terhadap proses perpindahan barang jasa dari titik awal barang mentah hingga menjadi barang siap digunakan. Jadi, administrasi logistik ini merupakan bentuk tata usaha yang menekankan pada segala proses pengolahan barang mulai dari pengadaan, pemindahan, pemeliharaan, dan penghapusan barang agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase-fase perkembangan logistik. Jadi fase-fase perkembangan logistik itu ada dimulai dari workplace, ada facility logistik, ada corporate logistik, ada supply chain logistik, hingga zaman sekarang. Apa itu? Global logistik. Yang seperti akan saya jelaskan berikut ini. Ini saya akan menjelaskan mengenai fase-fase logistik. Yang pertama ada logistik tempat kerja. Logistik tempat kerja adalah aliran material pada sebuah stasiun kerja tunggal. Tujuan logistik lokasi kerja adalah untuk meminimasi perpindahan seorang pekerja individual pada sebuah mesin atau sepanjang lini perakitan. Nama yang populer dari logistik lokasi kerja sekarang adalah ergonomi. Selanjutnya ada facility logistik. Logistik fasilitas adalah aliran material antara stasiun kerja di dalam fasilitas seperti pabrik, stasiun, gudang, dan pusat distribusi yang menitik beratkan pada penanganan material. Akar dari logistik fasilitas dan penanganan material yang dimaksud terjadi pada produksi massal dan lini perakitan yang dibedakan antara tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Untuk fase ketiga ada logistik perusahaan. Logistik perusahaan adalah aliran material dan informasi antara fasilitas dan proses-proses pada sebuah perusahaan, seperti interstasiun kerja, interfasilitas, dan interperusahaan. Untuk sebuah pabrik, aktivitas logistik terjadi antara pabrikasi dan pergudangan. Untuk agen terjadi antara pusat distribusi dengan pengecer, antara pusat distribusinya dengan toko pengecer. Logistik perusahaan terkadang dikaitkan dengan anggapan distribusi fisik yang dipopulerkan pada tahun 1970-an. Untuk tahap selanjutnya ada supply chain. Logistik supply chain adalah aliran material, informasi, dan uang antara perusahaan, antara stasiun kerja, antara fasilitas, antar perusahaan, dan antar chain. Ada perbedaan antara pengertian logistik dengan manajemen supply chain. Supply chain adalah jaringan kerja dari fasilitas-fasilitas seperti gudang, pabrik, terminal, pelabuhan, toko, dan rumah. Sedangkan kendaraan seperti truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Dan sistem informasi logistik yang dihubungkan dengan supplier dan konsumen akhir. Logistik adalah kejadian dalam supply chain.
Fase berikutnya adalah fase logistik global. Pada saat ini logistik berkembang lebih luas lagi. Bisa dibilang sekarang itu adalah masa logistik global. Apa itu logistik global? Logistik global adalah aliran material, informasi, dan keuangan antar negara. Logistik global menghubungkan supplier-supplier kita dengan konsumen akhir di seluruh dunia. Aliran logistik global telah meningkat secara dramatis akhir-akhir tahun ini. Hal itu disebabkan dengan adanya globalisasi pada ekonomi dunia. Lebih diperluas dengan adanya blok-blok perdagangan dan akses global dengan website untuk pembelian dan penjualan barang. Logistik global lebih kompleks dibandingkan dengan logistik domestik karena kemajemukan penanganannya. Para pelakunya, bahasa, dokumen, mata uang, zona waktu, dan kebudayaan yang menjadi sifat bisnis internasional. Setelah kita menjelaskan mengenai beberapa teori mengenai perkembangan logistik, nah jadi ternyata para pelaku logistik itu mempercayai bahwa akan adanya kolaborasi logistik yang akan menghasilkan berikut ini. Setelah adanya logistik global, ternyata beberapa dari pelaku logistik mempercayai akan adanya kolaborasi logistik. Bisa dibilang logistik generasi mendatang, di mana model-model logistik dibentuk secara berulang dan optimasi real time, serta komunikasi antara semua rekan pada seluruh mata rantai supply. Hal inilah yang akan menjadi fase selanjutnya dari evolusi. Komunitas logistik yang lainnya mempercayai bahwa fase evolusi logistik selanjutnya adalah logistik virtual, di mana seluruh aktivitas logistik dan manajemen akan di-outsource ke pihak ketiga logistik. Perkembangan kegiatan logistik virtual merupakan penyediaan integrator rantai pasokan, di mana 4PL merakit dan mengelola semua sumber daya, kemampuan, dan teknologi rantai pasokan organisasi dan jajaran-jajaran penyediaannya secara efektif dan efisien. Setelah kita memahami mengenai fase-fase perkembangan logistik sebelumnya, nah selanjutnya kita akan memahami mengenai apa sih tujuan dari pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini. Jadi secara umum, tujuan dari kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi serta untuk meningkatkan efisiensi berupa daya pakai dan menambah umur real time, yaitu masa investasi dari barang tersebut. Sehingga dengan administrasi yang baik dan mantap akan dapat menghemat pengeluaran untuk anggaran dalam pembelian barang. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam manajemen logistik seperti apa? Ada proses perencanaan, proses pengadaan termasuk transportasi, proses pengelolaan dan penyimpanan, proses pemindahan bahan dan material dari gudang ke pabrik. Ada proses pengolahan dan penyimpanan barang jadi, ada proses distribusi barang jadi dari gudang pabrik ke penyalur distributor kepada konsumen akhir. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai apa itu administrasi, logistik, beserta tujuan dan kegiatan-kegiatan dalam manajemen logistik, untuk lebih memahami apa itu manajemen logistik, saksikan cuplikan. Oke teman-teman, jadi saya lagi berada di salah satu kantor pemberdayaan desa yang ada di Aceh Tamiang. Di sini kita akan melihat sedikit pembelajaran dari manajemen logistik yang ada di kantor ini. Dan ini saya lagi bersama seorang operator di kantor pemberdayaan desa ini. Kantor ini bergerak dalam bidang informasi mengenai desa. Di sini kami sedang membahas mengenai perencanaan belanja barang serta melihat laporan-laporan belanja barang dari bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana teman-teman sekalian dengan video yang saya tampilkan tadi? Nah, jadi video yang saya tampilkan tadi merupakan gambaran kecil dari proses manajemen logistik yang ada di sekitar ini. Dengan berakhirnya video tersebut, maka berakhirlah presentasi saya kali ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri, begitu pula untuk para subscriber sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel